yang diberi nama SLAM atau SLAM. Di project kali ini saya akan menjelaskan demo dari project Smart Lamp saya. Yang pertama saya menjelaskan mengenai hardware terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya menggunakan 3 buah NetMCU. Yang NetMCU pertama ini sebagai klien yang terhubung ke lampu. Yang kita andaikan ini adalah lampu jalan. Saya sambungkan ke power bank. Untuk catur dayanya, dan kita lampu bersumber dari listrik AC kita colokkan langsung. Dan yang kedua ada 2 NetMCU lagi sebagai publisher. Yang pertama dia terdiri dari sensor cahaya yang akan mengirimkan data langsung kondisi real time. Dia sebagai publisher. Yang kedua dia sebagai admin. Publisher ini dibawa oleh admin sebagai identifikasi bahwa admin akan mengontrol lewat web. Jadi jika publisher ini NetMCU ini tidak terpasang, maka admin tidak bisa mengontrol lewat website. Jadi ini sebagai identifikasi awal bahwa admin benar-benar ingin mengendalikan website. Jadi kayak kuncinya, ini sebagai kuncinya. Jadi kita colokkan langsung semua. LDE kita colokkan, dan ini setelah semua tersambung, biarkan terlebih dahulu terkoneksi dengan WiFi yang telah di setting. Nah, di full screen ini, di layar website ini, pertama kita masuk ke login, halaman login seperti biasa, username dan password. Ada 2 username dan password. Yang pertama, sebelum masuk ke login, admin harus diberikan username dan password untuk login. Ada juga autorisasinya adalah tamu. Kita bisa menggunakan mode tamu. Yang pertama kita menggunakan admin. Dan kenapa kita menggunakan sistem login seperti ini? Karena di SLAM ini atau Smart Lamp ini kita menggunakan 3 tingkat keamanan, yaitu autentifikasi, identifikasi, dan otorisasi. Ditambah keamanan pengiriman data, kita menggunakan enkripsi payload. Pertama kita login sebagai admin, kita tulis admin dan passwordnya admin 123. Kita bisa menambahkan sesuai admin yang ada atau operator. Kita langsung login, dan di halaman awal ini kita ada panel halaman admin. Kini panel modenya admin, dan di sini ada menu yang akan dipilih. Ada 3, manual, otomatis, atau sensor. Dan di mode saat ini adalah mode real time yang digunakan sekarang. Kita menggunakan mode sensor. Di sini ada tombol keluar seperti biasa. Yang pertama kita menggunakan sistem manual terlebih dahulu. Kita menggunakan sistem manual. Jadi kita menggunakan manual, kita bisa masuk mode manual. Di mode manual ini ada controller tombol switch digital. Pertama kita namakan lampu kerto, lampu yang kita aktif sekarang, lampu S ini belum tersambung. Lampu kerto ini ada on dan off. Di sini ada status lampu kerto yang terhubung langsung secara real time. Kita menggunakan Ajax JavaScript untuk refreshing datanya. Di sini ada pemakaian KWH untuk monitoring. Di bawah ada task untuk tugas-tugas yang ingin ditambahkan. Kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa centang, kita bisa mengatur apa yang ingin dilakukan di dalam sini. Kita bisa memberi perintah lain. Di kanannya juga ada log panel. Log panel ini adalah riwayat yang dikerjakan pada sistem IoT ini. Sistem Smart Lamp atau SLAM ini disimpan semua dalam log panel. Jadi misalkan lampu on dan off akan tersimpan secara real time. Jadi seperti itu. Kita coba langsung kita mode manual, admin manual. Di sini kita coba on kan.
Nah, maka secara langsung panel website ini akan mendeteksi kondisi lampu dan langsung merefresh bahwa kondisi lampu sekarang menyala, dan pada jam saat ini akan secara real time. Jadi ini jam 1:05 sekarang tadi barusan dinyalakan. Itu adalah untuk riwayatnya. Jadi itu adalah mode manual. Kita coba matikan, dia langsung mati. Delaynya hanya sepersekian detik, mungkin karena kita menggunakan enkripsi jadi prosesnya agak lama. Oh ya, saya mau menjelaskan dikit mengenai enkripsinya. Jadi kita coba lihat di sini. Nah, ini adalah broker yang sudah terinstall di Ubuntu. Kita di sini ada, kita coba publisher. Misalkan kita coba publisher, ini adalah di sini adalah subscriber, di sini ada publisher. Kita coba, sebelumnya publisher kita setting smart lamp, dan ini kita coba high. Ini adalah pesan jika tidak terenkripsi, tapi kita coba lagi menggunakan tombol ini. Kita coba nyalakan. Nah, maka pesan ini setelah terenkripsi, tidak seperti plain text awal sudah menjadi pesan terenkripsi. Kita matikan. Nah, pesan baru juga akan terkirim, nyala dan mati. Ini akan sudah terenkripsi menggunakan 16 digit hex yang bernama modifikasi dari HEMAC HEMAC SH1 hash. Kita menggunakan enkripsi tersebut untuk keamanan pengiriman data ke broker ini, dan itu adalah pengiriman data enkripsinya. Di halaman admin ini kita juga bisa memilih mode lain. Misalkan kita akan memilih mencoba mode auto, dan sebelumnya tadi kita menggunakan mode manual, tersimpan langsung ke mode saat ini di mode auto ini. Oke, di mode admin ini ada tombol panel atur jadwal, ada panel indikator seperti manual tadi. Tepat di sini ada waktu real time sekarang, waktu saat ini. Di sini ada waktu nyala dan waktu mati untuk otomatisnya. Jadi nanti bisa waktu nyala jam berapa, pagi kita matikan, malam kita nyalakan. Jadi di jalan itu tidak ada lampu nyala saat siang hari, kita lebih menghemat. Di bawahnya sama seperti manual tadi, dan tombol-tombol lain sama. Kita admin mode otomatis, pilih mode keluar. Jadi kita coba atur jadwal sini jam 1:11. Kita coba, karena ini PM, kita menggunakan jam 13:12. Oke, kita coba atur. Ini jam 13:12. Kita coba 50. 13, 12, 13. Dan ini waktu nyalanya. Maaf, ini waktu matinya. Jadi kita coba simpan 00. Kita coba simpan. Jadi waktu saat ini adalah 12 jam 1:12:40. Kita menyalakan titik 50. Kita tunggu. Nah, maka otomatis akan langsung menyalakan, sistem ini akan menyalakan lampu secara otomatis. Mungkin nanti ada delay sekitar 3 detik. Mungkin itu delay antara waktu real time-nya. Nah, ini sudah mati karena kita menyalakan di 13:12 dan mematikan 13:13. Ini jamnya sesuai. Itu tadi mode otomatis. Sekarang kita kembali ke mode lainnya.
tersimpan di sini mode otomatis, maka waktu penjadwalan akan berjalan secara terus menerus ketika sudah di setting. Jadi kita masuk ke mode sensor menggunakan sensor ini. Kita nanti bisa mainkan di deteksi LDR nya, kita taruh sini. Ini sensor, kita masuk menunya. Sensor sangat lebih simpel, jadi di sini hanya mendeteksi apakah sensor itu menyalakan lampu atau matikan. Di sini admin sensor, bawah juga sama seperti tadi. Jadi kita coba langsung menggunakan mode sensor. Kita di sini ada sensor cahaya yang kita simulasikan kondisi jalan gelap, kita simulasikan ditutup dengan tangan, maka lampu akan otomatis nyala. Kita coba, kita tutup, nyala, kita lepas. Nah, dia langsung otomatis menyesuaikan kondisi dari sensor cahaya ini. Dan jadi itu kita coba mulai sedikit proses identifikasi. Tadi otorisasinya kita coba keluarkan di sini. Coba kita identifikasi dulu. Jadi di pilihan mode ini, jika kita masuk ke mode manual, dan kita sedangkan admin tidak sedang menggunakan, atau mungkin laptop dihack dan admin tidak menampilkan ini, bukti bahwa admin tidak secara resmi tidak sedang ingin mengontrol. Jadi mungkin kita cabut. Setelah kita cabut, ini adalah seperti ID card-nya admin. Jika tidak ada ini, tidak bisa dikontrol. Kita sudah lepas. Kita coba website, kita nyalakan manual. Oke, kita coba. Nah, maka tidak ada yang terjadi pada lampu jalan. Kita coba matikan lagi. Jika ini tidak berhasil terjadi, tidak nyala dan mati, maka log panel juga tidak akan terupdate. Dia juga tidak terupdate. Kita keluar dengan mode apapun di sini tidak akan bisa. Tapi mungkin jika kita mode admin, kita tidak bisa. Kita sama juga di proses autorisasinya. Kita masuk ke mode tamu. Ini adalah proses autorisasi. Kita coba mode tamu 1 2 3. Di sini tamu tetap bisa mengontrol nyala mati. Di sini log juga bisa update. Misalkan ini Anda bukan admin, tapi di sini tetap bisa memberi task. Misalkan kita mau mengontrol jam berapa, kita bisa tambahkan. Ini adalah tampilan mode tamu. Di sini status juga sama, dia juga akan mengikuti nyala mati secara real time juga, tapi dia tidak bisa mengontrol. Jadi seperti itu proses yang ada pada SLAM atau smart street lamp. Dan itu mungkin sedikit project sederhana dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.